Sahabat Mustopo, kita masih berbincang-bincang dengan Mas Mirza tentang geopolitik dan juga di Indonesia ya. Mas Mirza, kita tadi bahas tentang ASEAN juga ya. Kira-kira ancaman apa saja yang bisa datang dari geopolitik yang fluktuatif ini ya, yang membara ini kepada Indonesia? Jadi kita juga harus melihat atau mendefinisikan ancaman itu sendiri ya Mas. Jadi ancaman itu hari ini juga bukan hanya ancaman tradisional. Kalau yang tadi kita jabarkan itu kan adanya kompetisi antara dua negara besar gitu ya. Itu kan ancaman tradisional. Yang mana ancamannya itu berbentuk the worst-nya itu adalah invasi military forces gitu ya. Nah, tapi juga hari ini kan berbicara ancaman itu ataupun diskurs tentang keamanan itu kan meluas. Ada keamanan non tradisional juga gitu ya. Nah, ini juga menjadi ancaman bagi ASEAN juga gitu ya. Salah satunya misalkan tentang haze gitu, tentang asap yang dulu yang nggak kenal batas kan memang. Asap itu nggak kenal batas. Terjadinya di Indonesia, tapi itu bisa sampai ke Singapura, bisa sampai ke Malaysia misalkan. Nah, hal-hal seperti itu juga penting untuk kita kita lihat sebagai sebuah ancaman gitu ya. Atau misalkan ya masih ada juga piracy misalkan ya di daerah-daerah ASEAN itu juga keamanan non tradisional gitu. Natuna ya? Ya, atau drug dealers dan lain sebagainya. Nah, itu juga menjadi ancaman-ancaman yang perlu juga dijadikan perhatian buat ASEAN gitu ya. Nah, tapi memang ancaman yang cukup besarnya kalau berbicara ancaman tradisional ini yang ditakutkan adalah adanya military forces ini ya adalah satu tentang dua kompetisi negara besar ini yang mana tadi Amerika Serikat sudah mau berfokus kepada Indo-Pasifik walaupun hari ini belum betul-betul maksimal karena memikirkan yang di Ukraine yang di barat ini gitu. Dan Israel juga. Ya, dan juga di Timur Tengah yang Israel ini. Nah, once itu selesai mungkin dia akan betul-betul maksimal di sini gitu. Perhatiannya akan berfokus kepada Asia gitu, Asia Pasifik. Dampak apa terhadap Indonesia? Nah, ini yang kita takutkan kan itu sebenarnya. Makanya kita harus siap-siap untuk bisa merajut kerjasama dengan berbagai pihak, dengan berbagai aktor yang ada di Asia Pasifik ini gitu ya. Jangan kita masuk ke dalam kontestasi dua negara besar ini, tapi kita coba gimana caranya agar kita bisa menciptakan stabilitas di regional ini gitu ya. Karena kalau once itu terjadi ya khawatirnya ancamannya dari utara apa dari selatan kalau di Indonesia? Ya kemungkinan kan Laut Cina Selatan ini menjadi salah satu trigger yang cukup. Bukan Australia bukan ancamannya? Australia sejauh ini sih enggak ya kalau saya lihat ya. Mungkin ada beberapa ya, cuman kemungkinan besar yang betul-betul berbicaranya itu kan ancaman terhadap teritori kita gitu ya, kedaulatan wilayah kita ya Laut Cina Selatan. Dan ini aktor-aktornya juga kalau tadi kita berbicaranya ASEAN ya negara-negara ASEAN pun terkena itu gitu ya, Laut Cina Selatan udah dan ini juga perlu difikirkan oleh ASEAN karena sudah pernah coba untuk membuat Declaration of Conduct DOC gitu tahun 2002 atau 2003 saya agak lupa tahunnya. Terus sampai saat ini Code of Conduct yang coba disusun itu nggak pernah terjadi gitu. Belum selesai gitu. Nah, belum ada turunannya. Ya, belum bisa disepakati gitu. Ya, Code of Conduct-nya gitu. Nah, terus sempat juga jadi ini kan yang jadi persoalan itu adalah China itu dia bikin garis putus-putus. Kalau dulu 9 days, sekarang udah 10 days lagi. Nambah lagi. Udah 10 garis putus-putus ini. Baru dikeluarkan itu kemarin bulan-bulan September 2023 kalau saya nggak salah akhir. Nah, itu udah 10 days lah ini nih gitu. Dan mereka itu kan berangkatnya dari klaim historis. Itu dulu itu nelayan saya itu sampai ke sana tuh. Di Twitter itu ada analisa Lemhanas ya yang mengatakan 2030 China itu akan menginvasi LCS itu. Menurut Anda gimana itu? Nah, itu Laut Natuna Utara itu. Makanya itu yang khawatirkan tadi, makanya peran
kalau bisa code of conduct ini ya dipercepat lah agar ya udah ada kesepahaman ini antara aktor-aktor yang berkaitan terkait di dalam Laut Cina Selatan ini gitu ya. Dan sebenarnya tahun 2016 itu Permanent Court of Arbitration itu sudah secara legal menyatakan ya China ini nggak boleh menguasai, salah satunya waktu itu memang Filipina yang mengajukan di Permanent Court of Arbitration dan China kalah. Cuman yang jadi persoalan lagi-lagi ketika itu ada pergantian presiden kalau saya nggak salah itu ke Duterte. Nah Duterte itu kemarin terlalu fokus dengan begitu, tidak menggunakan itu, tapi tidak menggunakan Permanent Court of Arbitration ini gitu ya sebagai sikap politiknya melihat Tiongkok. Nah, Duterte ini malah agak kurang mesra waktu itu sama Amerika juga. Padahal Filipina ini kan kalau tadi secara sejarah gitu ya, itu kan dia memang aliansinya Amerika Serikat. Nah, cuman Duterte ini agak banyak ya berkomunikasi dengan Tiongkok kemarin itu. Nah, jadi kalau saya lihat ini juga perlu ada political will gitu ya dari negara-negara yang sudah memutuskan itu ya. Kalau Indonesia kan ketika itu sudah mengirimkan nota ya diplomatik gitu ya. Bahasanya ya ini dan apa yang dilakukan oleh Tiongkok ya melanggar UNCLOS gitu ya. Dan sebenarnya ini yang menarik juga Mas. Tiongkok itu sebenarnya meratifikasi UNCLOS. Amerika Serikat tidak meratifikasi UNCLOS. Tapi Amerika Serikat ini di pandangan-pandangan internasionalnya meminta Tiongkok itu harus mengikuti UNCLOS gitu. Dan sedangkan Tiongkok yang meratifikasi UNCLOS dengan klaim historisnya itu sudah tidak mengikuti UNCLOS gitu. Nah, jadi Amerika Serikat itu seolah-olah bilang gini, kamu mau mengikuti orang yang tim, misalkan kita lihat sepak bola gitu ya, tim yang bertanding dia nggak menandatangan peraturan tapi mengikuti peraturan, atau tim yang bertanding dia menandatangani peraturan tapi dia curang. Jadi seolah-olah kita Amerika Serikat menggiring ininya. Kita sudah di ujung acara ini. Mungkin ada statement closing yang ingin disampaikan dari konklusi ya dari diskusi kita. Oke, terima kasih Mas. Jadi kalau saya melihatnya bahwa ya politik luar negeri kita ini, politik bebas aktif ini masih sangat relevan dan ini bukanlah sikap yang netral. Ini adalah sebuah sikap di mana kita Indonesia itu perlu secara aktif untuk menciptakan perdamaian dunia dan tidak boleh terdikte oleh kekuatan besar manapun. Nah, memang yang terpenting itu adalah hari ini Indonesia perlu membangun kekuatan dengan berbagai aktor yang ada di regional ini untuk menciptakan stabilitas dan itu memang tidak mudah gitu. Apalagi di tengah kompetisi dua negara besar ini, kemudian juga memang tadi kita punya konflik secara langsung juga di Laut Cina Selatan tadi gitu ya. Ini tidak mudah, tapi kalau kita lihat secara historis ini bisa kita lakukan gitu. Jadi kalau saya pribadi, politik luar negeri bebas aktif ini masih sangat relevan dan harus kita implementasikan dengan baik di tengah geopolitik ini yang semakin membara ya. Kalau bahasa temanya kemarin tuh saya dapat itu geopolitik yang semakin membara. Itu mungkin dari saya, Mas. Baik, terima kasih banyak Mas Fajar. Terima kasih. Demikian sahabat Mustopo, diskusi kita pada kesempatan kali ini. Simak terus ya video-video yang kita produksi di channel kita ya, channel Mustopo TV. Sampai jumpa di tema berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.